jalan raya nih ya, pembalap aja pakai sarung tangan gitu kan, apalagi kita yang enggak. Kalau kata gua, musibah itu siapa yang nggak tahu itu kan, siapa yang tahu itu nggak bakalan ada yang tahu gitu kan. Walaupun kita sehati-hati mungkin, kalau udah musibah, kalau udah waktunya mah kayak mati aja gitu. Mati siapa yang tahu sih gitu ya kan. Jadi lo harus hati-hati juga, safety gitu kan, bawa pakai perlengkapan yang diwajibin pengendara lah. Sepatu tuh jangan lupa tuh ya, sepatu. Helmnya juga, lu kalau pakai helm harus ada yang ada kacanya, harus ada yang ada visornya gitu. Jangan cuma helm doang lu pakai nggak ada kacanya, lu kena debu tuh apa gitu kan, kena binatang tuh, kena muka lu. Nah, lu bisa bikin celaka juga, itu nggak safety. Terus yang utama itu sebelum berangkat, sebelum lu pakai helm, utamain ngopi dulu bos ya, utamain ngopi dulu. Kalau yang nggak suka ngopi ya ngapain aja kan, minum air kayak air putih, apalah air hujan kalau ada, terserah lo. Ini bagi orang yang suka ngopi itu ya, ngopi dulu lah biar nggak ngantuk. Anjay. Tuh, beli ini lupa lagi. Gue udah nyampe Cigombong nih, udah aman nih Cigombong, udah jam segini malah udah aman. Tinggal bus aja no, nggak perlu ada macet-macetan lagi. Oh ternyata macet juga di sini guys, macet. Ini nih jembatan Cigombong macet. Sonong aja lu. Nah, gua ngasih trik juga nih ya. Kalau ini lu jangan dianggap enteng juga ya. Trik gua nih, bukan trik sih, masukan, himbauan. Kalau lu mau kayak tadi tuh macet, lu mau ambil ke kanan, lu harus tengok kiri kanan dulu ya. Soalnya itu buat keselamatan orang lain, terutama keselamatan lu juga gitu. Kayak barusan tuh, motor barusan nongol aja tuh, nggak lihat dulu ke kiri ke kanan gitu kan. Kalau udah ditubruk kan, siapa yang salah? Kayak gitu. Gue pernah ngalamin, soalnya pernah ngalamin kayak gitu. Yang nongolnya tuh nggak merasa bersalah gitu. Jadi seolah-olah gue yang salah karena gue yang nabrak kan. Aduh, gue habis pikir itu, malah gue yang disalahin itu kan. Udah jelas ibaratnya dia yang mungkin dia belum pernah bikin SIM kali. Soalnya gue masih ingat tuh waktu gue bikin SIM, kan ada tuh sebelum kita bikin SIM kan kita dites dulu kan, dilihat gambar, lihat video gitu kan.
Yang sekira-kiranya nggak tahu terus udah punya SIM, itu berarti lu nembak, yes. Makanya harus tahu juga itu. Waktu itu gua dites kan, ditesnya kayak gitu, tes video, tes gambar, gitu kan. Itu disuruh mana tuh yang harus didahuluin. Nah, yang waktu pas ada macet nih, ataupun nih kayak ada jalan, ada marka jalan yang lurus gini nggak putus-putus. Nah, itu harus tahu. Mungkin gue bukannya sombong atau bukannya apa ya, gue dulu pernah kerja nih di marka jalan, jadi sedikit demi sedikit banyaknya gitu, jadi gue tahu. Jadi sedikit gue ngasih ilmu juga buat kalian yang nonton channel gue, mudah-mudahan bermanfaat. Jadi nih lo kan sekarang udah putus-putus ya kan, ya, terus yang tadi tuh enggak. Nah, yang putus-putus ini berarti si pengendara ini, misalkan di jalur ini nih, jalur gua nih, itu bisa nyalip ke kanan gitu, karena ada putus-putusnya gitu. Nah, kayak gini nih, ini kan nggak ada tuh kan, nggak ada putus-putusnya nih, garisnya tengahnya. Nah, itu berarti lu nggak boleh nyalip di saat, kecuali di jalur, masih di jalur gini. Tapi lu nggak boleh ke kanan dulu, atau lu nggak boleh dari sini, dari kiri ke kanan nyebrang, itu nggak boleh. Nah, itu ciri-cirinya, alias tanda-tandanya juga kayak gitu kan. Kalau kayak gini sebenarnya nggak boleh. Gua contohin ya, tuh barusan gua contohin. Nah, ada juga tuh buat zebra cross. Kalian yang belum tahu nih zebra cross, pasti semua pasti udah tahu zebra cross itu buat apa, ya kan? Zebra cross itu buat orang-orang yang nyebrang. Nah, dan juga gua ngasih tahu sama lo, kalau misalkan ada zebra cross, terus sebelum zebra cross itu kan ada kayak apa namanya, kayak ada polisi tidur kecil-kecil gitu kan. Nah, itu tuh tandanya lo kurangin kecepatan. Terus kalau misalkan ada yang lewat, lo harus dahuluin yang lewat nih, kayak gini nih, akan ada zebra cross nih depan nih. Nah, ada tanda stoppernya juga tuh sedikit thread gitu kan. Itu buat kita berhenti kalau misalkan ada yang lewat. Nah, gitu. Soalnya itu di undang-undang juga ada lo, kalau misalkan lo nubruk kan, terus ada yang lewat, itu lewat dia di jalannya gitu, zebra cross. Nah, walaupun nggak ada rambu-rambunya kayak lampu merah, itu tetap lo harus pelan-pelan. Itu lo nggak boleh main selonong aja, lo harus pelan-pelan, karena itu udah ininya apa, udah ada hukumnya itu. Nah, terus dahuluin yang nyebrang ya. Kalau misalkan ada yang nyebrangin, dahuluin itu, karena yang nyebrang itu harus didahuluin nih. Kayak gini nih, ada tanda stopper. Nah, misalkan kalian dapat orang yang nyebrang loh, kayak seperti ibu-ibu tuh nyebrang, dia nggak tahu apa ya, nggak tahu aturan, lo boleh homelin. Karena apa? Karena tadi ada zebra cross, sudah disediain zebra cross, dia nggak jalan di zebra cross kayak gitu. Itu pengalaman gue waktu dulu pernah lah gitu kan, pernah gue pengalaman kita tuh harus nyebrang jalan itu lewat zebra cross. Tuh, soalnya semua kayak kehidupan kita kan udah ada aturannya tuh, jadi kita harus naatin. Kalau lu mau selamat, kecuali kan di kampung-kampung itu kan nggak ada zebra cross ya,
Paling ada biasanya di kampung-kampung atau di gang-gang biasanya itu adanya polisi tidur. Kadang polisi tidur juga itu nggak sembarangan harusnya. Itu biasanya harus persetujuan dari Polres tempat. Soalnya bikin polisi tidur itu kan resikonya lumayan, ya kan? Nah, nanti kalau misalkan di kampung lu, di depan rumah lu bikin polisi tidur tanpa pengetahuan polisi, nah nanti kalau ada yang kecelakaan, nah lo berani tanggung jawab. Nah, kayak gitu. Soalnya kan orang nggak tahu kalau misalkan di depan rumah lu tadinya nggak ada polisi tidur, pas besoknya ada polisi tidur loh. Nah kayak gitu. Jadi harus ada harus ada persetujuan dari Polres atau dari polisi, kayak gitu. Oh kan, seperti kalian lihat kalau udah dari Sigombo ke sininya tuh longsong, brong, ngeplong gitu. Kayak baratnya mulus udah dikeluarin gitu. Plong aja. Nanti paling ini pasar nggak terlalu nggak terlalu rame-rame amat gitu, nggak ada pasar caringin. Paling kita harus sabar gitu lah. Pong-pong, melongpong, ya kan? Plong, melongpong. Nah, jangan alright, pelan-pelan, alright. Sedikit gas. Ini udah mau setengah 12. Gua harus cepat-cepat masuk nih. Gua sekarang lagi agak nurunin kecepatan di jalan karena kesadaran diri gua. Kesadaran diri gua karena banyak hal yang udah gua gua dapat dari karena narik gas. Padahal ya gue pengen cepet-cepet nyampe gitu. Kenapa gue banyakin narik gas? Ini motor sampai sampai turun mesin sampai berapa kali nih. Makanya gue sekarang agak dikurangin narik gasnya gitu. Lupa gue biasanya udah kebiasaannya kayak gitu. Ambil kiri. Hui.